Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita zakat dan peruntukannya. Pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736211541. Kita akan menyambungkan perbincangan yang sebelumnya tadi ya Pak Ustadz ya dan juga Pak Jun terkait dengan sebenarnya zakat ini ada baiknya langsung dibayarkan kepada suatu lembaga atau kepada orangnya langsung. Boleh Ustadz tanggapannya? Oh ya, baik. Terima kasih seperti disampaikan oleh Pak Yai tadi, Pak Haji Juntullah, bahwa di negara kita sudah terbentuk lembaga. Kalau zaman Nabi namanya Baitul Mal, ya Baitul Mal. Kalau di negara kita sudah ada Undang-Undang Nomor 23 2011 itu yang mengatur bahwa untuk penghimpunan zakat kita sudah tunjuk Badan Amil Zakat dan itu lembaga resmi loh, lembaga resmi. Maka untuk efektif, maka betul kata beliau tadi, aman syar'inya, aman regulasinya, aman NKRI-nya, kan begitu. Maka kami sebagai ulama menghimbau, ayo keluarkan zakatnya, berikan zakatnya kepada lembaga resmi yang memang sudah dibentuk oleh negara. Dan itu undang-undangnya ada, undang-undangnya ada. Maka manakala kalau ada person per orangnya yang masih belum, betul kata Pak Yai Haji Nullah tadi, mereka belum mengerti atau barangkali belum memahami. Tapi kalau hanya sedekah tidak masalah, keluarganya boleh tidak. Tapi kalau zakat ya harus ke lembaga resmi yang betul-betul sudah dibentuk oleh negara dan itu resmi dibentuk. Iya. Tapi kan masih ada sebagian orang yang memang membayar zakat itu langsung ke masjid-masjid atau ke orangnya langsung. Itu gimana Pak Ustadz? Ya makanya kita mengimbau mereka langsung ke orangnya karena mereka belum ngerti, belum paham. Seperti Pak Iya tadi bilang, kata person, ya hari ini kita bantu mereka 100 loh. Misalnya Mbak Agnes, ada tetangga atau keluarganya, udah sebarang sama tetangga saya ada 100. Ya paling 1, 2, 3 hari udah selesai. Tapi ketika kita himpun dalam satu wadah lembaga resmi, maka pada fakir, para miskin kita himpun, kita berdayakan zakat, itu kan lebih besar lagi manfaatnya. Dan itu sangat-sangat, dan betul kata Pak Iya tadi, baik Basnas kota, provinsi, kabupaten, boleh sekarang. Mereka para mustahik yang mereka bantu dan sangat terbantu sekali ketika lembaga resmi diberdayakan seperti itu. Berarti ada baiknya masyarakat ini langsung menyalurkan zakatnya kepada lembaga resminya langsung ya daripada langsung ke orangnya atau ke masjid itu kan. Peruntukannya tentu lebih panjang jangkanya ya ketimbang kita memberikan secara langsung kepada orangnya. Biar aman regulasinya. Iya, aman regulasinya. Pak Ustadz, ini kan ada zakat fitrah dan juga zakat mal ya Ustadz ya. Iya. Itu perbedaannya seperti apa Pak Ustadz? Oh beda banget. Kalau zakat fitrah ya per tahun. Manakala udah selesai kita Ramadan, akhir Ramadan keluar lalu zakat fitrah, zakat jiwa namanya, zakat jiwa yang mesti harus kita keluarkan ya Pak Yaya. Maka terkantung-kantung pahala puasanya ya. Manakala dia belum mengeluarkan zakat fitrah, begitu. Sebelum matahari terbenam, itu harus mengeluarkan zakat fitrah, begitu ya. Kalau di agama kita perlu 10 centing beras ya Pak Ustaz. Kalau dulu seperti dengan gandum atau dengan apa ya. Kalau sekarang kan gagak. Mana kita cari gandum korma, maka diganti dengan beras. Ada juga yang konversi kepada uang, itu tinggal pengamalan kita. Tapi kalau zakat malah jelas sekali itu dalam surah Al-Baqarah 267 itu ya allazina amanu anfiqu min thayyibat sih Pak Ustaz ya. Jelas diambil. Ya, yang kita kemas dalam itu namanya zakat profesi. Dan itulah sekarang yang kita berdayakan para ASN kita. Dia tiap bulan mereka mengeluarkan manakala mereka misal gaji 4 juta udah sampai nisabnya udah keluarin berapa 100.000 rupiah. Dan alhamdulillah di provinsi dan di kota Bengkulu udah jalan ya Pak Ustaz, udah jalan. Dan itu luar biasa manfaatnya untuk lil fuqara wal masakin. Memang itu betul kata beliau tadi dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Innamal fuqara. Apa sih bedanya fakir dan miskin? Sangat ketara. Ya fakir betul. Kalau istilah itu di Imam Syafi'i itu ya, fakir itu ya
orang yang mempunyai kebutuhan hidup di bawah 50%. Misalnya per hari mereka butuh duit nih 50.000, adanya cuma 15 atau 20.000, kan kurang banget tuh. Iya. Kurang banget. Nah, itu yang lebih diutamakan. Nah, Jadi kalau termasuk dalam miskin fakir tadi ya. itu fakir ya. Kalau miskin di atas itu, mereka kebutuhan 100, adanya cuma 50, ada cuma 60, ya jauh dari kemampuan. Makanya itu ayat itu benilil fuqara wal masakin, itu yang lebih. Dan itu masih banyak. Jadi masih banyak. Oke, baik Pak Jun, ini kan kalau misalnya kita kan melihat masyarakat ini, kata Pak Jun tadi ya, sudah banyak masyarakat yang mulai membayarkan zakatnya kepada Basnas ya. Dan sampai saat ini masih antusias masyarakat membayar zakat di Basnas itu masih tinggi, Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau dari pantauan kita setelah setiap waktu sosialisasi kan, nah itu sebagian besar masyarakat mulai sadar, mulai mempercayakannya. Yang mempercayakan diri, menyerahkan zakat. Sama yang jadi target awal ini kan yang memang item gajinya memang terang dan nyata sampai nisab. Nah, ini ASN kan, ASN yang di wilayah Basnas masing-masing, provinsi kan, mungkin dasi vertikal, OPD provinsi, kemudian SMA ke atas kan, kalau kota mungkin atau kabupaten itu SMP ke bawah kan, ASN yang ada di sekolah dasar ke bawah, kemudian kan OPD kabupaten kota kan. Jadi insya Allah semakin meningkat. Seperti di Basnas provinsi, sebelum saya itu masuk sekitar 1,5 tahun yang lalu, ya penghimpunan kita di angka 4,9 miliar. 4,9 miliar. Dan pada akhir 2022 kemarin, penghimpunan kita di angka kurang sedikit dari 7 miliar. Di 686 miliar 875 juta, sekian. Itu sudah jadi luar biasa peningkatannya ya. Tersampai targetnya? Ya udah sampai targetnya. Targetnya kemarin ya ini itu 5 miliar. Ya, sampai targetnya. Ya, akan melebihi kan, lebih ambangnya. Alhamdulillah itu mengalami peningkatan. Nah, tentu seperti kata Pak Kiai Kamra tadi, memang umat Islam ini belum sangat mengerti tentang zakat. Karena dalam mindset sebagian besar umat Islam ini, yang dipahaminya zakat itu yang wajib itu cuma zakat fitrah yang setahun sekali. Kalau zakat mal itu mindset orang Islam ini, saya akan rajin turun ke lapangan sampai ke daerah-daerah kan, lebih dari 150 madrasah aliyah, SMA, SMK hampir sudah selesai saya kelilingi kan selama 1,5 tahun ini. Saya pahamnya dengan guru-guru ASN itu, cara berpikir mindset umat Islam itu, mereka menganggap zakat harta itu zakat orang kaya. Jadi kalau belum kaya belum berzakat. Padahal zakat harta atau mal itu bukan zakat orang kaya. Walaupun orang kaya masuk di dalamnya. Zakat harta itu maksudnya zakat harta-harta yang 1 sampai nisab, 2 sudah haul sebagian, tidak seluruh yang itu sampai nisab haul. Ya, itu baru dikeluarkan zakatnya, seperti dalam itu kaidah fikih tentang zakat amwal, zakat harta itu ada beberapa poin. 1, zakat emas dan perak kan, nisabnya 85 gram, walaupun ada ihtilaf itu wajar saja, tapi yang disepakati oleh Basnas Republik Indonesia, Majelis Ulama, termasuk dalam undang-undang itu 85 gram, disimpan setahun, keluar zakatnya 2,5%. Kalau tidak itu berdosa, karena harta itu sudah wajib dikeluarkan zakat, karena sudah sampai nisab wajib. Kemudian kalau zakat pertanian misalnya, kan pertanian kalau difikirkan 5 wasak pertanian negeri masing-masing. Indonesia ini kalau dulu kan gandum, ya gandum, kalau ini kan gabah atau beras, gabah lah bahan pokoknya. Jadi semua zakat pertanian sekias senilai kimahnya harga bahan pokok atau makanan pokok negeri. Kalau di Indonesia adalah gabah, makanya dalam SK Gubernur, dalam SK Gubernur Bengkulu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2022 dan dilaunching beliau di gedung daerah itu, ya bahwa sudah tertera langsung dalam SK itu bahwa zakat profesi yang itu mengikuti pertanian. Jadi pertanian sama dengan zakat pertanian, karena ayat seperti yang dibacakan Ustaz Haji Kamra tadi, Al-Baqarah 267, satu-satunya ayat yang Allah langsung menyebutkan bahwa pertanian sejajar dengan zakat profesi. Ternyata 14 abad yang lalu, sebelum ada jenis profesi gaji menggaji, upah mengupah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini solihun likulli zaman wal makan, cocok untuk semua keadaan, waktu dan zaman.
saat waktu itu belum ada penggajian, masa ayat itu turun, tapi Allah sudah memberitahu bahwa di akhir zaman pasti akan ada gaji menggaji, upah mengupah, baik yang pegawai negeri maupun berarti yang bukan hanya ASN tapi juga dari sektor pertanian pun juga wajib membayarkan zakat. Baik Bapak, kita akan jeda sejenak, nanti akan kita bahas kembali. Ya pemirsa, kami akan jeda sejenak setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita zakat dan juga peruntukannya.